Ya udah. Udah ngomong anjing saya di videonya. Udah. Kayak gini kan jadi nggak aman karena. Oke. Ya ngomong aja lah terus gue videoin. Bang, bisa diceritain nggak bang awal mula kejadian tragedinya? Waktu itu kan saya lagi posisinya lagi ngechat. Nah, ngechat ini tiba-tiba suaminya masuk tanpa pengetahuan tuh masuk. Nah, terus negor saya dia bilang, Mohon maaf bang, ini statusnya masih suami atau udah cerai sih. berarti Tapi mantan suami ya? mantan suaminya. Tiba-tiba masuk Tiba-tiba dia masuk, dia langsung tanpa izin bang? tanpa izin. Oke. Nah, dia masuk tanpa izin, dia langsung bilang gini, sini, panggil istrinya, sini. Loh, saya bilang tuh, Nggak, pas pada saat manggil itu sudah buka pintu apa di? buka pintu, Udah buka pintu. udah buka pintu, udah masuk ke dalam. Oke, lanjut bang. Nah, habis itu dia panggil istrinya, sini. Nah, udah deh. Terus nggak lama kemudian sama adik perempuannya disuruh usir. Ini rumah saya, tolong keluar. Kalau ada masalah apa di luar, bukan di dalam rumah. Keluar. Ya udah. Terus di depan rumah ini dia masih cekcok. Saya halang terus dia bilang, "Ya udah. Kalau punya masalah, cara baik-baik ngomong, jangan seperti ini." Tapi dia ngomong kasar, dia bilang katanya, "Kamu tuh seperti babu, nggak punya pendidikan, nggak punya babu." Gitu. Saya bilang, "Usah, orang kok ngomong kayak begini, ngatain si ibu kayak babu." Ya, saya bilang gini, itu masih ngecok, masih lagi. Nah, kemudian dia karena dia gerah dari mana, dia ambil tuh gunting, dia mau Gunting samperin. itu gunting yang dibawa oleh orang tersebut atau gunting yang Baru memang diambil, sudah berada di rumah Ibu Lina? sudah ada di rumah. Oke, secara spontan berarti bang ya? Spontan dia ambil, dia di bawah, dia datang, dia mau samperin, terus dihalang sama suaminya. Nah, dihalang, udah ngapain, dia bilang katanya, "Pinggir, gue mau bunuh dia." Gitu, dia mau bunuh dia. Saya pikir kan, lu mau bunuh dia, lu tuh siapa? Saya tetap halangin. Saya lihat, kalau lu lewatin dia, lu berat sama gua. Ya udah, dia masih tetap ditahan. Gunting tuh diambil sama suaminya, taruh ke situ. Saya ambil tuh gunting, saya kasih. Ini baliknya. Ya udah, dia masih lawan ini, masih juga sampai di sini, sampai suaminya dia ambil batu. Dia ambil batu itu, dia mau pecahin mobil ini. Siapa yang ambil batu bang? Istrinya, Istrinya siapa? si yang baru ini. Oh, istrinya yang baru. Tahu nggak bang namanya siapa? Kurang tahu. Ciri-cirinya gimana bang? Orangnya putih, tinggi, rambutnya panjang. Oh, nggak berhijab? Enggak berhijab. Nah, terus dia ambil batu, dia mau pecahkan mobil ini, dihalang juga sama suaminya. Lalu batu itu dibuang. Sampai di sini suaminya sama istri baru ya inilah cekcok lah. Nggak lama kemudian suaminya ditampar sama istrinya. Istrinya yang baru. Kamu diam, tampar. Wah. Ya udah, saksinya banyak kita lihatin, sampai ditendang pintu. Dia bilang, keluar kamu. Itu kapan bilang keluarnya? Pas datang itu. Oh, pas baru datang teriak-teriak. Teriak-teriak. Terus saya bilang sama sopirnya, udah bawa dia aja, jangan sampai nanti warga sini datang, ya ntar masalah lebih repot lagi. Bawa, jadi dibawa langsung pergi. Dia pakai mobilnya apa, tahu nggak bang? Mobil hitam. Apa jenis mobilnya? Apa Alphard apa atau apa? Kurang tahu, yang tahu anaknya. Oke.
Abang di sini sebagai apa, Bang? Saya sini sebagai tetangga. Dan Enggak. waktu itu saya kerja untuk sebagai ngecat, Pas kondisi Abang lagi Lagi ngecat ngecat. tembok ya. yang ngecat tembok. Terus mereka datang gitu ya. Iya. Oke, makasih, Bang. Selamat malam, Pak. Tadi ada eksiden sedikit di rumah kediamannya Ibu Lina. Bisa ceritakan Bapak ada di tempat? Kalau pas kejadian kita nggak ada, tapi udah ribut, udah rame, baru Ririnya nyamperin ke bawah ke rumah, bilang, Mas tolong, minta tolong tuh di rumah Prima ngamuk, nggak ada anak cowok. Saya berdua sama kakak ipar tuh ke atas langsung naik. Pas itu udah kejadian, udah ramai tuh, dia udah sempat mau pulang keluar, di luar itu dia masih ngamuk itu, masih ngomong nggak jelas gitulah sama keluarga Riri gitu aja. Jadi pas kejadiannya kita nggak tahu kejadiannya. Berarti Bapak tahunya setelah diinformasikan oleh Riri. Iya, Kalau boleh tahu Riri itu siapa, Pak? adanya Lina. Adiknya Lina. Iya, Oke. Pada saat kejadian Bapak tahu nggak itu pukul berapa? 4:30. 4:30. Iya, 4:30. Oh, iya. Menjelang azan maghrib. Iya, Selain Bapak ada siapa aja, Pak, di situ? Warga? ya itu Delen nih, Ya, terus? sama yang lagi kerja siapa? Didin, Oh, Didin. yang keamanan RW 11. Bapak sendiri tahu nggak, Pak, tujuannya kedatangannya Pak Prima dengan istrinya yang baru itu tujuannya apa, Pak? Sampai terjadinya dia marah-marah. Katanya mau ngambil mobil, mau ngambil mobil yang Avanza, udah ketahunya gitu aja, Yang warna apa, Pak? yang warna merah itu. Kemudian ada terjadi mau tindakan anarkis ya, Pak? Tahu Bapak? Nggak ada. Penglihatan Bapak? Soalnya Cuman itunya siapa yang ceweknya nendang-nendang pagar aja. yang nampak pagar. Iya, Soalnya saksi Delon mengatakan tadi ada hampir mau ditusuk dengan gunting. Apakah Bapak melihat? enggak. Enggak. Nah, kalau pas kejadian itu saya nggak tahu. Oke. Berarti Bapak melihatnya hanya Hanya pas udah mengusul, udah rame. Nah dia pas mau pulang masih ribut-ribut gitu, itu sama Primanya juga dia tetap ngotot. Yang istrinya Prima yang itu tuh tetap ngotot. Nggak lama langsung ada drivernya pulang. Bapak bisa ceritakan nggak ciri-cirinya? Ciri-ciri istri yang baru. Orangnya kulitnya putih, udah sebetulnya itu doang. Rambutnya, Pak? Panjang, agak di merah-merahin gitu. Ada pakai kacamata atau apa gitu? Enggak, Bapak dengan siapa, Pak? jembar. Jembar. Iya. Selamat malam Ibu Lina, Mas Abi. Bisa diceritakan awal kejadian tadi dari jam berapa, terus bagaimana? Iksan datang ke rumah, dia mau ketemu anaknya sih katanya. Terusnya ternyata bawa istri sirinya, istrinya ini, terus sama temennya berdua. Tapi karena ini kan rumah keluarga, jadi sama adik saya nggak dikasih masuk. Karena Iksan tadi langsung masuk gitu, masuk ke dalam. Saya juga bilang nggak ada, nggak, kamu di luar aja. Tapi kayaknya yang perempuan nggak terima, dia teriak-teriak, ada yang ngomong kenceng, disuruh minta kunci mobil. Saya bilang mobil nanti urusan nanti, saya bilang nggak usah di ini, nanti aja, jangan minta-minta. Kalau dia ngomong, ibu nulis di WA apa, Iksan mau sama saya karena harta WA saya. Saya kan dia yang WA saya, macam-macam saya ngomong. Terus dia ngomong, adik saya kan ada juga tuh, ya itulah dia ngatain kita bodoh apa kata saya. Karena kita udah suruh keluar tapi ibu itu malah ngatain dasar keluarga miskin, keluarga babu, gue bayarin rumah lu sini 2M 3M kayak gitu. Gue tahu
Yang bicara seperti itu? Ibu Hasnainya sendiri. Ibu Karena sendiri. dia mungkin nggak terima. Kalau izin Ibu, apakah pada saat kedatangan mereka itu sebelumnya masih di luar pagar atau langsung masuk atau bagaimana Bu? Langsung masuk ke teras sini, Iksan udah masuk sampai sini, udah ke dalam, terus nggak boleh masuk. Pada saat masuk Ibu ada di mana? Saya dari sini mau nyamperin, cuman Riri kan duduk di sini. Oh, ada adik Ibu ya? Iya. Yang namanya Riri duduk di ruang tamu. Ya, karena ada orang lagi ngecek depan tuh, jadi ya. Saya juga pas lihat ini kayak mobil Iksan, mobilnya kan klasik. Taunya dia udah turun duluan, langsung masuk. Kalau dia turun jadi ini siapa sih gitu, kan pakai masker juga. Terus langsung dia udah masuk juga, udah sampai teras ya. Terus awalnya terjadi keributan, awalnya pemicunya apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya karena nggak boleh masuk aja, terus Jadi kalau saya lihat sendiri kan mau masuk ke dalam, tapi tante saya suruh keluar. Nah tapi tiba-tiba ayah saya pengen terobos masuk juga, tapi tiba-tiba yang ibu Hasnai ini juga ikut masuk. Tiba-tiba teriak, mana kunci mobil, kunci mobil. Maksudnya itu kan urusan mobil kan urusan ayah sama bunda saya. Kalau dia kan nggak punya urusan. Kalau boleh tahu mobil itu punya Ibu atau punya Pak Iksan? punya Pak Iksan. Punya Pak Iksan. Tapi dalam Terus perkawinan ibu saya sama Aisyah. tahu nggak alasannya kenapa Hasna ini yang bicara minta kunci mobil? Ya, karena Iksannya minta saya nggak kasih. Nanti aja kalau udah urusan udah selesai. Terus ada kejadian apa lagi Bu setelah awal keributan itu? Apakah ada bentuk anarkis? Kalau kita soalnya udah di dalam disuruh masuk, jadi yang larinya ambil tadi ada saksi sama Pak Bidin. Sama Pak Jumar, Ya tadi saya udah mencoba menggali informasi dari Pak Delon ya dengan Pak Jembar bahwa ada di situ terjadi ancaman ya akan dibunuh. Nah itu tahu nggak tujuannya ngebunuh itu ke siapa? Ke Ririka, ke ibu atau ke siapa? Si Hasnai nanya itu ke saya. ke ibu Lina tujuannya ya. Oke. Setelah itu ada tindakan apa lagi di luar rumah? Apa ada menghancurkan mobil, menendang pagar, ada nggak Bu? Ada nendang pagar ya, tuh saya dengar beberapa kali. Sebelum menang pagar dia kayak mau dari saksi jalan juga, dia pengen ngancurin kaca belakang mobil pakai batu bata, soalnya ada batu kan di depan. Terus sudah keluar sambil teriak-teriak dia nendang-nendang, bilang keluar lo. Iya. Enggak, itu jauh sebelum itu, habis itu beda lagi. Oke, Ibu setelah kejadian ini upaya Ibu apa? Apa melapor ke RT, RW, ke polisi atau gimana Bu? Tadi ke RT sudah apa? Dia mau telepon Iksan, tapi saya rasa sih nggak akan diangkat. Pengen melakukan secara musyawarah kalau untuk RT-nya karena kenal juga sama polisi. Sama RW-nya diomongin dari secara keluargaan. Jadi ya intinya sih kita lapor ke polsek sih, tapi kan bikin pernyataan ya Ke polsek mana Ibu? Jatinegara itu Jatinegara babnya tuh jangan maksudnya dia mau apa sih, mau itu bunting itu kan nggak ke arah saya, makanya disuruh ke Polres sampai dibuat ya apa ya, ibu mau ini jangan tangan ini ibu sekarang mau apa, mau konsultasi aja Pak. Ya kalau sekecil apapun pasti ada pasalnya. Oke, artinya pihak kepolisian sendiri
khususnya Polres Jakarta Timur, Iya, Jakarta Timur ya Bu ya, memberikan support atau mendukung Ibu untuk membuat laporan Bu ya. Oke, kalau boleh tahu siapa tadi polisinya yang menerima Ibu? bukan yang jawab Agus. Apa Agus? Bilangin. Oke Bu, terakhir Bu, Oh iya. harapannya apa nih Bu terkait ini? Harapan Ibu apa sih? Harapannya sih harapannya Iksan sadar aja sih. Apa Ibu nggak ada untuk berharap Pak Iksan kembali ke Ibu, biar bisa bersama-sama kumpul kembali dengan anak-anak? Tadinya sih berharap ya, cuman lihat begini dia sadar apa enggak sih, saya jadi bingung. Ibu mengatakan tadi sadar apa enggak? Apa sih yang Ibu ketahui dari Pak Iksan? Apakah seperti kayak bukan Pak Iksan atau orang lain, atau pandangannya kosong, atau bagaimana sih Bu? Saya rasa kayak lain yang dia maksudnya selama 23 tahun begini nggak ingat sama saya sama sekali sama saya gitu. Kalaupun dia mau pisah, harusnya sebenci-benci orang dia harusnya nelpon, apa nih nggak ada, nomor saya malah diblokir. Awalnya nggak ada bicara baik-baik, itu nggak ada? Nggak ada, cuman cerai lewat WA itu, chat itu tanggal 3 Januari pagi. Kalau saya tanya, dia kan cerai itu tanggal 3 tengah malam, terus jam 00 masih 3 Januari 2020? 2021. Nah terus saya nanya lagi jam 9 tuh dia baru jawab, nah sama siapa ya itu dia, terus dia bilang gak perlu tahu gitu kan. Dia itu kapan nikahnya kan nemenin Pak Max, saya bilang gitu kan. Terus urusan partai, terus dia bilang nikahnya baru saja, terus udah saya ceraikan kamu. Ibu tahu nggak istri yang sekarang ini siapa? Dia sebagai apa, Ibu tahu?